Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita sudah masuk di subtema 4, yaitu tentang gemar membaca, pembelajaran ketiga. Simak baik-baik ya. Ayo kita baca bersama-sama. Namaku buku. Kita ulang ya. Namaku buku. Hai, namaku buku. Aku berisi berbagai cerita dan ilmu. Ceritaku tertulis di halaman-halamanku. Aku senang jika kalian membacaku. Bukalah aku dengan perlahan. Letakkan aku di rak atau lemari buku. Sering-sering membaca aku ya. Seperti yang sudah pernah Ibu jelaskan pada pembelajaran 1, bahwa buku itu adalah jendela dunia. Ketika kita membaca buku, kita sama seperti membuka jendela dunia. Kita akan tahu banyak hal. Buku itu berisi tentang berbagai cerita. Ini dibilang berbagai cerita dan ilmu. Di mana kita dapat berbagai cerita dan ilmu itu? Itu tertulis di halaman-halamanku. Jadi ada di halaman-halaman buku tersebut. Aku senang jika kalian membacaku. Jadi buku itu akan merasa senang jika kalian mau membacanya. Lalu pesannya apa? Bukalah aku dengan perlahan, kata buku tersebut. Jika kalian ingin membaca buku, maka bukalah dengan perlahan. Jangan tergesa-gesa agar tidak robek atau sobek. Lalu setelah selesai, letakkan aku di rak. Jangan ditinggal begitu saja. Atau di lemari buku. Seperti itu ya anak-anak ya. Membukanya dengan cara perlahan. Setelah selesai, taruh kembali di tempatnya. Baik itu di rak atau lemari buku. Yang selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian terkait dengan teks bacaan tadi. Tugasnya adalah lengkapilah kalimat berikut sesuai dengan isi cerita. Jika kalian masih belum mengerti, silahkan kalian ulangi lagi teks yang Ibu bacakan tadi. Dari teks tersebut, nanti kalian akan bisa melengkapi kalimat-kalimat berikut ini. Contoh nomor 1. Hai, namaku titik-titik. Apa tadi di bacaan tersebut? Ya, jika kalian belum tahu, silahkan cari kembali, baca kembali. Nomor 2, ceritaku tertulis di mana ya? Tadi kita bisa menemukan cerita-cerita dan ilmu. Kalian cari di teks yang tadi ya. Kemudian titik-titik dengan perlahan. Kira-kira diisi apa ya yang kosong? Yang keempat, letakkan aku di titik-titik atau titik-titik. Paham? Oke, selamat mengerjakan tugas. Kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Yang selanjutnya, cara merawat buku. Jadi, buku yang kita punya itu harus dirawat. Tidak boleh ditaruh sembarangan. Tidak boleh membuka dengan tergesa-gesa. Tidak dicoret-coret. Tidak dilipat. Seperti itu ya. Rawatlah buku dengan baik. Buka halaman dengan perlahan. Untuk apa kita membuka dengan perlahan? Agar tidak sobek, agar tidak cepat rusak. Letakkan pada tempatnya jika selesai dibaca. Jangan ditinggal begitu saja. Oh iya, Ibu tambahkan lagi ya.
tidak boleh dicoret-coret, tidak boleh dilipat gitu. Itu cara merawat buku agar terjaga dengan baik dan awet karena buku itu adalah jendela dunia. Yang selanjutnya mempelajari pola susunan gambar. Ayo kita bantu Lani dan Dayu membaca ya. Lani dan Dayu membaca cerita Kancil dan Buaya. Cerita ditampilkan dengan banyak gambar. Yuk cermati berbagai gambar berikut. Perhatikan pola gambar berikut ini. Di sini ada kancil, lalu buaya, kancil lagi, buaya, kancil, buaya. Jadi polanya adalah kancil, buaya, kancil, buaya, kancil, buaya. Ini yang pertama. Yang kedua, perhatikan pola gambar kedua. Kancil besar, kancil kecil. Besar lagi, kecil lagi, besar, dan kecil. Jadi polanya adalah besar, kecil, besar, kecil. Yang ketiga, perhatikan polanya ada gambar buah apel. Yang pertama apel hijau, yang kedua apel merah, hijau lagi, merah, hijau, dan merah lagi. Jadi polanya apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, hijau, dan merah. Bisa dimengerti? Sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk menentukan pola susunan gambar. Perhatikan pola susunan gambar berikut ini. Ini ada apel hijau, apel merah, hijau, merah, hijau, merah. Nah, menurut kalian setelah ini apel hijau atau merah? Ya, hijau, betul sekali. Lalu yang kedua, ada kancil besar, kecil, besar, kecil, besar. Yang selanjutnya adalah kecil. Gampang kan? Gampang sekali. Pola yang ketiga, ada buaya, ada kancil, buaya, kancil, buaya lagi, kancil. Setelahnya pasti binatang buaya, benar kan? Lalu yang selanjutnya ada buah apel hijau, apel merah, hijau, merah. Yang selanjutnya pasti hijau, merah, hijau, merah, dan hijau. Bisa ya anak-anak? Pasti bisa. Yang selanjutnya polanya besar kecil lagi nih. Besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil. Lalu muncul besar lagi dan kecil lagi. Yang terakhir besar. Gampang kan menentukan pola susunan gambar? Kalian pasti bisa. Sekarang kita masuk ke bacaan kesukaan. Kesukaan siapa ya? Kesukaan Lani. Ayo kita baca. Lani senang membaca berbagai bacaan. Rajin sekali ya Lani. Banyak bacaan yang Lani baca. Lani membaca buku cerita. Lani membaca majalah. Lani juga membaca buku pelajaran. Bacaan mana yang paling kamu sukai? Anak-anak paling suka yang mana? Ini ada yang namanya koran. Biasanya nih bapak-bapak nih yang suka ya. Buku cerita, biasanya kalian suka dah ya. Kalian, adik kalian pasti suka. Majalah, biasanya majalah tuh kesukaan ibu-ibu. Mamah-mamah kalian tuh pasti suka baca majalah. Kalau buku pelajaran biasanya ya untuk kalian. Karena untuk memahami materi, kalian harus membaca buku pelajaran tersebut.
komik. Ini biasanya disukai oleh kalian juga, kakak kalian, adik kalian, apalagi yang gambarnya bagus tuh kan, pasti kalian suka. Sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk menyusun huruf acak. Nah, di sini ada huruf yang diacak ya anak-anak. Ada huruf M, I, K, O, K. Menurut kalian, jika ini disusun menjadi kata yang benar, maka akan menjadi apa ya? Ada loh di sini bocorannya anak-anak. Lihat saja, ada gambar ini. Gambar apa ini kira-kira? Ini bisa menuntun kalian untuk mengisi kata acak di bawah ini. Ayo kita cari tahu apa ya kira-kira. Tada! Komik. Iya, sesuai dengan gambarnya ya. Jadi MIKOK. Jika disusun menjadi kata yang benar, maka akan menjadi komik. Lalu yang kedua RANOK. Maka akan menjadi koran. Yang ketiga, HALAJAM, maka akan menjadi majalah. Yang terakhir, pasti ini buku cerita. Ayo kita cari tahu, benar tidak? Wah, benar. Yang terakhir adalah buku cerita. Yang selanjutnya, kita akan belajar tentang, wah ini anak yang berani sekali nih ceritanya, dia sedang menceritakan pengalaman membaca bersama keluarga. Jadi di sebuah keluarga itu ada yang suka membaca koran, ada yang suka membaca majalah, ada yang suka membaca buku pelajaran. Nah, Lani ini dia menceritakan pengalamannya membaca bersama keluarga. Di keluarga Lani, ayahnya itu suka membaca koran. Nah, jadi ke sini arahnya. Lalu ibunya suka membaca majalah. Jadi kita akan tarik garisnya ke sini. Nah, ini cerita Lani kepada teman-temannya di depan kelas ya. Lalu kalau Udin, dia suka membaca buku pelajaran. Ayo kita cari. Misal nih ya, Udin suka membaca buku pelajaran. Lalu ada kakaknya yang suka membaca komik misalnya. Nih. Lalu ada juga yang suka membaca buku cerita. Jadi dia ceritakan semuanya pengalaman-pengalamannya membaca bersama keluarga. Kebersamaan dalam keluarga harus kita syukuri. Ya anak-anak ya, kalian bisa kumpul bersama keluarga, itu adalah anugerah Tuhan. Kalian harus syukuri. Oke? Ternyata materi hari ini sudah berakhir. Terima kasih sudah menyaksikan video Ibu. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih, selamat mengerjakan tugas ya. Dah.